Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 286. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, "Oke. Jaga aku di masa depan. Aku tidak akan melupakan pujianmu." Orvel dengan tegas berkata, "Tuan. Orvel pasti tidak akan mengecewakanmu." Ketika semua orang melihat bahwa Charlie telah memberikan obat ajaib kepada Orvel, keterkejutan di hati mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun Orvel sangat mengesankan di Aurus Hill, itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Tetapi setelah karakter sekecil itu mengikuti Tuan Wade tidak ragu untuk memberikan obat ajaib. Beginilah cara Tuan Wade memperlakukan bangsanya sendiri. Sungguh rahmat surga. Dia berlutut di tanah di depan pintu kotak. Merangkak di tanah dengan lutut di depan Charlie. Bergerak di dalam hatinya. Air mata di wajahnya. "Pak Wade, saya benar-benar tidak berharap Anda melihat saya sebagai orang kecil di mata Anda." Tuan Orvel sangat berterima kasih. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Orvel, saya hidup di dunia. Dan saya melihat karakter pihak lain. Bukan identitas pihak lain. Anda ingat teman sekelas Stephen. Dalam hal status, dia lebih rendah dari Anda dalam hal ini dalam hal kekuatan, tidak sebaik adik kecilmu. Ketika dia terjebak oleh seorang pelacur dan terbaring di rumah sakit, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Tetapi mengapa Anda masih harus membantunya, menyelamatkannya, dan melindunginya? Karena dia milikku. Teman Charlie. Sekecil apapun dia, aku tidak akan melepaskannya." Hati Orvel bergetar. Dan dia tidak bisa menahan air mata. Dia mencekik kepalanya dan berkata, "Tuan, Orvel pasti akan membantumu di masa depan." Charlie menyerahkan obat itu kepadanya dan berkata, "Jika kamu mengikuti saya, kamu harus memahami kebenaran. Dengan kekuatan saya, Anda tidak membutuhkan hati dan jiwa Anda. Selama Anda melakukan hal-hal untuk saya yang membumi, saya pasti akan melindungi Anda seumur hidup." Dalam kalimat ini, Charlie tidak mengatakan apapun mengenai kekayaan. Yang dimilikinya adalah puluhan miliar uang tunai dan ratusan miliar perusahaan sudah memiliki kekayaan yang tidak ada habisnya. Dalam hal kekuatan, dia memiliki 9 rahasia surgawi yang mendalam, dan kekuatannya luar biasa. Oleh karena itu, selama Tuan Orvel dengan teguh mengikutinya, dia tentu tidak akan memperlakukan Tuan Orvel dengan buruk. Dan kata-kata Charlie juga membuat semua orang yang hadir semakin mengagumi dan menghormati Charlie. Biarkan semua orang yang hadir, jauh di lubuk hati mereka, mengambil keputusan untuk mengikuti Charlie. Charlie menundukkan kepalanya sepanjang hidupnya. Pada saat ini, Solomon White mengeluarkan kunci gelang pintar yang bisa dipakai dan berkata kepada Charlie, "Wade, ini kunci gelang pintar mobil sport Bugatti Veyron Hermes edisi khusus. Mobil ini yang saya dapat dari Aurus Hill International Auto Show sebelumnya. Sudah dipesan. Pameran mobil resmi dimulai besok, dan Anda bisa mengambil mobilnya." Bugatti Veyron biasa dibanderol dengan harga sekitar 26 jutaan. Sedangkan edisi khusus Hermes dibanderol lebih dari 40 jutaan. Sebelum Charlie berbicara, Qin Gang buru-buru mengeluarkan kunci gelang pintar dan buru-buru berkata, "Sungguh kebetulan, Tuan Wade. Saya juga memesan mobil sport untuk Anda di pameran mobil. Tetapi saya memesan Aston Martin. Edisi terbatas 177. Edisi terbatas Aston Martin 177 juga dibanderol dengan harga 40 jutaan. Tanpa diduga, mereka berdua berpikir untuk pergi bersama. Solomon White memandang Qin Gang dengan kesal. Dan berkata, "Qin tua, mengapa kamu memberi Tuan Wade mobil sport sepertiku? Apakah kamu sengaja mengikutiku?" Qin Gang berkata dengan percaya diri, "Bagaimana saya bisa belajar dari Anda? Saya pikir Tuan Wade harus mengendarai mobil sport terbaik.
Jadi saya secara khusus memesan Aston Martin itu. Tianqi di samping melihat bahwa mereka berdua memberikan hadiah satu demi satu. Dan buru-buru mengeluarkan kotak hadiah kayu cendana dari sakunya. Setelah membukanya, ada gelas anggur porselen yang sangat berkilau di dalamnya. Dia berkata kepada Charlimer, "Wade, gelas anggur Chenghua Dachai ini diturunkan dari dinasti Ming. Dan ini juga salah satu barang antik favorit saya dalam hidup saya. Saya memberikannya kepada Tuan Wade dulu hari ini. Saya harap Tuan Wade akan menyukainya." Melihat ketiganya membagikan hadiah, Warnia, yang telah menerima 2 obat ajaib, tidak berani ketinggalan. Dia segera membalikkan punggungnya, menulis cek, dan meletakkan tangannya di depan Charlimer. "Wade, cek 100 juta ini menunjukkan sedikit perhatian. Terimalah." Bab 287. Charlie tidak menyangka orang-orang ini akan bertemu dan memberikan hadiah kepadanya secara tak terduga. Apalagi hadiah yang mereka berikan lebih mahal. Kedua mobil sport itu dari kelas 40 juta. Cangkir anggur Chenghua Dachai dari dinasti Ming harganya setidaknya 50 hingga 6 juta. Warnia langsung memberi cek senilai 100 juta. Namun, ini benar-benar hal yang tidak penting bagi Charlie. Yang pertama adalah mobil sport, yang terlalu umum dan dia tidak terlalu menyukainya. Kedua, barang antik, terlalu canggih. Dia tidak menyukainya. Mengenai uang, hal terakhir yang dia kurang adalah uang. Namun, melihat bahwa keempat orang ini menantikannya, sangat ingin menerima hadiah berbakti mereka, Charlie berpikir sejenak, tetapi tidak menolak. Tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, saya akan menerima sesuatu. Anda telah membawa saya." Karena mereka ingin mengikuti pelana mereka sendiri dan menjadi kekuatan mereka sendiri. Itu harus diterima. Ketika semua orang melihat hadiah mereka diterima, mereka lega dan semua tersenyum. Charlie dengan santai memasukkan cek tunai 100 juta, 2 kunci gelang pintar, dan cangkir Chenghua Dachai ke dalam sakunya. Lalu berkata dengan ringan, "Baiklah, semuanya, ayo makan." Semua orang buru-buru berkata makan dan berpesta. Pada saat ini, Tuan Orvel berdiri dari tanah dan berkata, "Tuan Wade, aku akan pergi ke pintu dan menunggu." Charlie mengangguk, tidak meninggalkannya. Untuk orang-orang yang duduk di sini, Tuan Orvel benar-benar tidak bisa hadir di meja. Gangster di jalan. Tidak peduli seberapa hebatnya gangster itu, mereka tetaplah gangster. Mereka sendiri lebih dari yang terkaya di antara keluarga besar ini. Setelah makan malam, Charlie menolak permintaan Warnia untuk mengantarnya pulang dan berjalan pulang sendirian. Setelah Warnia banyak mengucapkan terima kasih, dia mengendarai mobil Bentley edisi terbatasnya dan kembali ke vilanya. Sambil memegang setir di satu tangan, dia memegang 2 obat ajaib di sisi lain. Bertanya-tanya apakah dia harus memberikan keduanya kepada kakeknya, atau hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jika dia memberikan semuanya kepada kakek, maka obat ajaib ini akan hilang sendiri. Dan dia merasa sedikit sedih. Namun, jika dia menyimpannya dengan caranya sendiri, jika kakek mengetahuinya di masa depan, bertanya-tanya apakah itu akan menimbulkan masalah. Setelah memikirkannya, keinginan untuk obat ajaib mengatasi pikiran lain. Dia dengan hati-hati meletakkan obat ajaib di kotak sarung tangan di dalam mobil dan memutuskan untuk memegangnya terlebih dahulu. Jika dia membutuhkannya di masa depan, dia akan menggunakannya. Jika dia tidak membutuhkannya, tetapi kakek membutuhkannya, dia bisa mengeluarkannya lagi. Pada saat itu, dia akan menawarkan kakek obat ajaib 2 kali untuk memperpanjang hidupnya. Dia percaya bahwa pada saat itu dia akan memperlakukannya berbeda. Ketika dia kembali ke rumah, Song, yang setengah berbaring di sofa, tidak bisa menunggu. Terakhir kali Charlie datang ke rumah, meskipun dia menyelamatkannya, dia tidak memperbaiki sistemnya. Dia masih agak tua dan sakit.
Setelah beberapa hari istirahat, kesehatannya sedikit membaik. Tapi dia masih membutuhkan seseorang untuk membantunya berdiri atau berjalan di atas kruk. Untuk seorang tuan tua yang bangga dan mencapai banyak hal dalam hidupnya, ketidaknyamanan fisik menjadi penyesalan terbesar di masa tua mereka. Dan sekarang, dia menyematkan segalanya pada obat ajaib yang disempurnakan oleh Tuan Charlie Wade. Bab 288. Jika cucu Warnia bisa mendapatkan kembali obat ajaib itu dan memberikannya padanya, dia pasti bisa menyingkirkan masalah saat ini dan mendapatkan kembali perasaan kuat dan sehat 10 atau 20 tahun yang lalu. Ketika Warnia datang dengan membawa pil obat ajaib, Tuan Song berjuang untuk duduk tegak dan bertanya dengan gemetar, "Warnia, Tuan Wade yang memberikan obatnya." Warnia mengangguk berulang kali, menawarkan pil dengan kedua tangan, dan berkata, "Kakek, ini adalah obat ajaib yang Tuan Wade perbaiki kali ini. Ambil." "Bagus." Guru tua Song berkata beberapa kali dengan penuh semangat, dan kemudian bertanya, "Apakah Tianqi sudah mengambilnya?" "Dia telah mengambilnya," Warnia berkata. "Tuan Si hanya mengambil setengah kapsul sesuai dengan instruksi Tuan Wade. Dan semua luka lama dan penyakit yang membandel disembuhkan." "Luar biasa." Segera setelah dia mendengar ini, Tuan Song menjadi bersemangat dan berkata dengan gemetar, "Ini sangat menakjubkan dan cepat. Beri aku air dan aku harus mengambil ini sekarang." Orang-orang di sekitarnya langsung membawakan semangkuk teh. Putra dan keturunan keluarga Song berdiri di depan tuan tua, menunggu untuk melihat saat keajaiban lahir. Keturunan keluarga Song sekarang berharap tuan tua dapat hidup beberapa tahun lagi dan dapat melindungi keturunan ini lebih banyak. Oleh karena itu, mereka juga berharap agar tuan tua dapat meningkat setelah minum obat ajaib. Tuan tua menelan pil itu dengan gemetar dan meminumnya dengan air hangat. Setelah pil masuk ke perut, itu segera berubah menjadi ledakan energi yang menyapu seluruh tubuh melalui semua meridian tuan tua. Segera setelah itu, tuan tua merasa seluruh tubuhnya berulang kali disuntik dengan energi. Jadi dia mencoba berdiri tanpa menggunakan tongkat. Keturunan di sekitarnya sangat gugup, karena takut sang ayah tidak akan bisa bangun dan jatuh. Jadi semua orang siap untuk melangkah maju dan menyelamatkan. Namun, tidak ada yang mengira bahwa tuan tua hanya berdiri dengan mudah dengan sedikit usaha. Tanpa kekuatan luar, tuan tua berdiri dengan mudah hanya dengan kaki, tanpa gemetar sama sekali. Elder Song merasakan kekuatan melonjak dari kakinya, dan segera mengumpulkan keberanian dan berjalan keluar. Langkah ini adalah tapak kaki. Tidak terburu-buru, tidak lelah, tidak panik, tidak terburu-buru, tidak gemetar, tidak bernafas. Semua orang kagum. Apakah ini masih tuan tua yang sudah mati? Ini tidak lebih buruk dari orang parubaya yang berusia 50-an dan 60-an. Pastor Song mendapatkan kembali kendali atas tubuh dan kekuatannya. Dia sangat bersemangat sehingga dia mencoba berjalan beberapa langkah dengan cepat. Itu cepat dan mantap. Ini membuatnya sangat bersemangat. Dan dia berseru sambil tertawa luar biasa. "Itu bagus. Tuan Wade benar-benar dewa." Setelah itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Warnia, dan berkata dengan serius, "Warnia, jika kamu bisa mendapatkan menantu yang baik seperti Tuan Wade, aku bisa hidup setidaknya sampai 100 tahun. Ayahmu, paman, dirimu dan saudaramu. Sister sekalian, hidup 100 tahun itu mungkin. Begitu sebuah keluarga dapat hidup 100 tahun selama 3 generasi berturut-turut. Ini hanyalah keluarga seperti dewa, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya." Warnia kaget. Kakek adalah orang yang akan mati, dan diselamatkan oleh Charlie. Tetapi setelah dia diselamatkan, kakek juga sangat bersemangat. Tapi sekarang, obat ajaib Charlie membuat kakek tampak 20 tahun lebih muda dalam sekejap. Sekarang, dia yakin dia akan hidup selama 20 tahun lagi. Saat itu, dia akan benar-benar menjadi centenarian.
Berapa banyak centenarian di dunia ini? Sangat sedikit. Dan jika sosok jiwa sebuah keluarga besar dapat hidup lebih dari 100 tahun, itu hanyalah kekayaan terbesar keluarga. Karena keluarga hanya dapat berkembang dan tumbuh di tangan sosok jiwa tersebut. Begitu sosok jiwa itu mati, itu akan langsung jatuh ke perkelahian sekelompok naga tanpa pemimpin. Kamu bertarung untukku. Berapa banyak keluarga yang mengalami kemunduran yang disebabkan oleh kematian karakter jiwa dan penolakan keturunan keluarga. Sekarang Charlie akan melanjutkan kemakmuran keluarga Song setidaknya selama 2 dekade. Bab 289. Malam ini, anggota keluarga yang mendapat obat ajaib tidak bisa tidur semalaman. Warnia yang menyaksikan keajaiban terjadi pada kakek dengan mata kepalanya sendiri, juga sangat bersemangat. Memikirkan obat ajaib yang diberikan Tuan Wade secara diam-diam. Arus hangat yang kuat melonjak di dalam hatinya. Tuan Wade memperlakukannya dengan sangat baik. Kebaikan ini tak terlupakan. Sama seperti dia, yang mengalami insomnia karena memikirkan Charlie. Dan Aok Sue, lada kecil dari keluarga Qin. Setelah ayahnya Qin Gang mendapatkan 2 obat ajaib, dia segera memberikannya segera setelah dia kembali ke rumah dan menyuruhnya untuk menyembunyikannya di samping tubuhnya. Sekarang, pil ini disimpan dekat dengan tubuhnya, dengan suhu dan aroma tubuhnya di atasnya. Pikiran bahwa ini diberikan oleh Charlie padanya membuatnya bahagia dan hampir mabuk. Dan Charlie, sebagai orang besar di balik semua ini, masih terbaring di lantai di samping tempat tidur istrinya dan terus tidur dengan sangat manis sebagai menantu laki-lakinya. Keesokan paginya, Claire pergi ke studio. Setelah persiapan berhari-hari, konon studionya mulai terbentuk dan siap dibuka secara resmi. Charlie ingin membantunya, tetapi dia hanya ingin membangun bisnisnya sendiri dengan tangannya sendiri. Charlie memahami perasaannya. Sejak meninggalkan keluarga Wilson, dia telah memikirkan tentang bagaimana membuktikan dirinya dan tidak bisa membiarkan keluarga Wilson meremehkannya. Charlie yang berpakaian rapi hendak keluar untuk membeli bahan makanan dan mendapati bahwa sakunya menggembung, yang mengingatkannya pada hadiah yang diberikan semua orang kemarin. 2 kunci pintar untuk mobil mewah, gelas anggur Mingchao Chenghua Dachai, dan 1 cek senilai 100 juta. Cangkir Dachai diletakkan di dalam kotak kayu cendana, yang ukurannya relatif besar. Jadi dia cukup meletakkan kotak itu di lemari kecilnya sendiri. Sedangkan untuk gelang dan cek mobil, awalnya dia ingin meletakkannya di lemari. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati dia menyerah. Ibu mertua. Dia suka datang ke kamar untuk berputar-putar ketika dia tidak ada pekerjaan. Terakhir kali Qin Gang memberinya gelang giok, tetapi istrinya tidak memakainya sebelum dia pergi. Jika dia menemukan cek 100 juta dan kunci pintar dari 2 mobil mewah, dia pasti akan mengambilnya sendiri. Lebih penting lagi, jika dia tahu, dia tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Cek 100 juta ini saja sudah cukup untuk membuatnya takut sampai mati 3 kali. Jadi Charlie meninggalkan gelang pintar itu dan memeriksa sakunya dan pergi ke pasar sayur. Dalam perjalanan, Qin Gang memanggilnya. Dan setelah beberapa salam, dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan Wade, apakah kamu masih menyukai mobil sport yang diberikan kepadamu?" "Oh," Charlie teringat tiba-tiba. Dan berkata, "Aku belum melihatnya." Qin Gang berkata dengan tergesa-gesa dan hormat, "Mobil itu ada di Aurus Hill Convention dan Exhibition Center. Pameran mobil internasional sekarang sedang berlangsung. Jika tidak nyaman bagi Anda untuk pergi ke sana, saya dapat mengirim seseorang ke rumah dengan transporter." Charlie berkata, "Lupakan. Jangan kirim ke rumah lagi. Aku akan meluangkan waktu untuk memeriksanya." Komunitas tempat dia tinggal sangat biasa, dan sebuah rumah bernilai 2 atau 3 juta. Jika 2 mobil sport senilai lebih dari 40 juta tiba-tiba diparkir, diperkirakan seluruh masyarakat akan digoreng. Oleh karena itu,
Ia berpikir untuk memarkir mobil terlebih dahulu di Villa Thompson. Yang villa tersebut memiliki basement pribadi. Dan parkir di basement lebih bebas khawatir. Ketika dia tiba di pasar sayur, Charlie menerima telepon dari Stephen, seorang saudara universitas yang baik. Di telepon, Stephen bertanya, "Charlie, kamu di mana?" Charlie berkata, "Saya sedang berbelanja di pasar sayur." "Ada apa, Stephen? Apakah Anda mencari saya?" Bab 290. Stephen ragu-ragu sedikit dan berkata, "Sayangku, saya datang ke Aurus Hill International Auto Show hari ini." Charlie tahu bahwa dia adalah penggemar mobil, dan favoritnya adalah mobil. Ketika dia masih kuliah, dia biasa menghemat biaya hidup selama sebulan dan pergi ke kota lain untuk menonton pameran mobil. Jadi dia tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu pergi melihat mobil itu lagi?" "Iya," Stephen berkata, "kali ini ada beberapa mobil sport edisi terbatas kelas dunia datang ke pameran. Sangat jarang melihatnya." Saat dia berkata, Stephen buru-buru berkata, "Oh, saya tidak meminta Anda untuk membicarakan hal ini." Charlie bertanya, "Lalu apa yang kamu cari?" Stephen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Itu saja. Saya melihatnya di pameran mobil, istriku." Charlie bertanya dengan heran, "Apa dia pergi ke pameran mobil?" "Aku juga tidak tahu," Stephen berkata. "Dia bersama seorang pria. Jadi aku menelepon untuk menanyakan apakah kamu tahu ini." Charlie mengerutkan kening. Claire pergi ke pameran mobil dengan seorang pria. Mengapa dia tidak mendengarkannya? Meskipun keduanya tidak banyak berkomunikasi, mereka akan tetap saling bercerita tentang beberapa hal. Dia pergi ke pameran mobil dengan seorang pria. Dia tidak membicarakannya dengannya. Apakah ada yang disembunyikan? Meskipun Charlie adalah tuan muda keluarga Wade dan tuan Wade di mata pria besar Aurus Hill, dia masih kurang percaya diri dalam hubungannya dengan Claire. Dia juga khawatir bahwa Claire mungkin tergoda di luar. Jadi dia berkata kepada Stephen, "Saya kenal Stephen. Terima kasih." Stephen berkata, "Charlie, ibu saya menelepon saya sekarang dan memberitahu saya bahwa sesuatu terjadi di rumah dan meminta saya untuk kembali. Anda harus datang dan melihat-lihat." "Baik," Charlie berkata, "aku akan pergi dan melihat-lihat nanti. Kamu harus sibuk dulu." Setelah menutup telepon, Charlie memarkir sepeda listrik di pinggir jalan dan naik taksi ke Aurus Hill Convention and Exhibition Center. Pusat konvensi dan pameran adalah proyek real estate skala besar yang mengkhususkan diri dalam menyelenggarakan berbagai pameran. Pada dasarnya, pameran skala besar di Aurus Hill diadakan di sini. Charlie memasuki ruang pameran, dan ketika dia melihat sekeliling, dia dikelilingi oleh warga biasa yang menonton pameran mobil, dan platform sekitarnya juga penuh dengan mobil mewah. Di sini, titik awalnya adalah mobil mewah yang diimpor seperti Audi A8, termasuk mobil sport mewah seperti Lamborghini dan Ferrari. Di tengah ruang pameran, di platform tertinggi, ada satu warna merah dan satu hitam. Mobil sport mewah teratas. Kedua mobil ini adalah yang diberikan Solomon White dan Kin Gang kepada Charlie. Sebuah Aston Martin 177, edisi khusus Bugatti Veyron Hermes. Kedua mobil ini juga merupakan dua mobil super mewah di akhir seluruh pameran otomotif. Lingkungan dari kedua mobil itu hampir dikelilingi oleh penonton dan reporter. Selain dua mobil itu, ada dua satpam yang kuat dan perkasa. Para satpam membelakangi kedua mobil mewah itu dan membentuk lingkaran menghadap ke kerumunan agar massa tidak bisa menyentuh mobil tersebut. Pembawa acara memperkenalkan, mengatakan kedua mobil ini telah dipesan. Itu adalah barang pribadi. Anda dapat menonton dan mengambil foto, tetapi Anda tidak dapat menyentuhnya. Terima kasih atas kerja sama Anda. Seorang reporter bertanya dengan lantang. Pameran otomotif baru saja dimulai, dan kedua mobil telah dipesan. Jika tidak nyaman untuk diungkapkan, siapakah kedua orang kaya ini?
Pembawa acara tersenyum tipis dan berkata ini bukan dua orang kaya, tapi satu orang kaya. Satu. Reporter itu berseru. Mungkinkah dua mobil dibeli oleh satu orang? Iya. Tuan rumah mengangguk dan berkata sambil tersenyum kedua mobil ini memang milik orang kaya yang sama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.